Halo Kak, balik lagi nih. Kita akan membahas film horor yang berjudul Pet Sematary. Film ini rilis tahun 2019 lalu. Bercerita tentang sebuah keluarga yang pindah di sebuah kota kecil. Di sana mereka menemukan sebuah area kuburan misterius tersembunyi di dalam hutan. Kuburan tersebut merupakan kuburan hewan yang bisa membangkitkan yang sudah mati. Tak lama setelah menetap di sana, tragedi buruk menimpa putri kecil mereka. Putrinya meninggal setelah tertabrak sebuah truk. Tidak terima dengan kematian anaknya yang tiba-tiba, sang ayah akhirnya membawa putrinya ke kuburan misterius tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk di alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan Louis Creed yang merupakan seorang dokter yang baru saja pindah rumah di sebuah kota kecil bersama istri dan kedua anaknya serta kucing kesayangan mereka. Wow, that's it? Saat sampai di sana, sebuah truk tiba-tiba saja lewat yang membuat istrinya kaget. Keesokan harinya saat Louis mulai bekerja, Rahel dan putrinya tidak sengaja melihat sekelompok anak yang menggunakan topeng membawa hewan peliharaan yang telah tiada untuk dikubur di dalam hutan. What are they doing? Looks like some sort of procession. Rahel mengajak anaknya kembali ke rumah untuk menonton TV. Namun karena rasa penasaran yang tinggi, Ellie kembali ke hutan. Dia menemukan Pet Sematary. Tidak hanya itu, Ellie juga memanjat tumpukan ranting. Tapi seorang pria tua mengagetkannya yang membuatnya terjatuh. Get down from there. Dia ini merupakan tetangganya, Judson Crandall. Ellie bertanya pada Jude tentang tempat tersebut. Dia juga mengatakan kalau melihat anak-anak yang menggunakan topeng. Jude menjelaskan kalau itu semacam ritual sebelum pemakaman. A lot of folks make a kind of ritual out of it. Tak lama berselang, Rahel datang. Ellie memperkenalkan Jude pada ibunya. Jude mengatakan kalau tidak aman berkeliaran di dalam hutan. Rahel pun berterima kasih dan membawa Ellie kembali ke rumah. Rub some baking soda on that sting. Scene beralih pada malam hari saat Ellie bercerita pada ayahnya tentang umur hewan peliharaan yang lebih singkat dibanding manusia. Dia juga menyebutkan tentang kuburan hewan peliharaan. Rahel pun menjelaskan pada Louis kalau Ellie menemukan penanda tersebut di hutan, tepat di halaman belakang mereka. Church and mommy and me, we're gonna be around a long time. Keesokan harinya, Louis kedatangan pasien yang terluka parah pada kepalanya. Dia meninggal karena kehabisan darah. Saat Louis berbalik, dia melihat pasien tersebut bangun dan memperingatinya kalau penghalangnya tidak boleh dilanggar. It's not meant to be, bro. Seorang perawat masuk menyadarkan Louis yang melamun. Di rumah dia menceritakan pada Rahel tentang Victor, pasien yang meninggal akibat kecelakaan. This poor kid got hit by a car today right on the campus. Scene lain diperlihatkan Ellie yang datang ke rumah Jude. Dia masuk setelah memanggil Jude, namun tidak ada jawaban. Ellie melihat foto Norma, istri Jude yang telah meninggal karena sakit. Dia menenangkan Jude dengan mengatakan mungkin Norma mengawasinya dari surga. Ellie juga mengundang Jude ke rumahnya dan memperlihatkan kucing kesayangannya, Church. Very nice. Very good. Malam hari, Louis kesulitan untuk tidur. Dia merasa seseorang di dalam hutan memanggilnya. Saat keluar dari kamar, Louis telah berada di hutan. Sebuah tangan memegang tangan Louis, dan Victor berteriak untuk berhenti. The ground is sour. Tak lama setelahnya, Louis terbangun. Namun dia melihat kakinya sangat kotor, penuh dengan tanah. Ellie dan anak lainnya semangat untuk mencari permen. Jude datang memanggil Louis untuk memperlihatkan kalau Church telah mati. Mungkin mobil truk yang biasanya lewat telah menabraknya. Louis ingin memberitahu Ellie, namun Rahel mengatakan sebaiknya Ellie mengira kalau kucingnya kabur. Rachel, no, we need to... Louis menyuruh Rahel untuk berbicara terbuka padanya. Dia merasa kalau ini soal Zelda, saudarinya yang telah meninggal. Di sini diperlihatkan flashback saat Rahel masih kecil. Orang tuanya meninggalkannya berdua dengan saudarinya. Dia seharusnya mengantarkan makanan, namun karena takut, Rahel menggunakan lift makanan. Zelda jatuh bersama piring makanan kosong di lift. Sejak saat itu, Rahel merasa kalau ini kesalahannya. Hal itu membuatnya seperti monster. Dia berpikir keadaannya pasti berbeda seandainya dia mengantarkan makanan kepadanya. Louis menenangkan Rahel. Dia juga mengatakan kalau dia dan Jude akan mengurus Church. Mereka akan memberitahu Ellie kalau kucingnya kabur.
Judd and I are going to take care of church tonight. Mereka pun membawa George ke pet cemetery. Saat Louis mulai menggali, Jude bertanya sesayang apa Ellie pada kucingnya. Louis mengatakan kalau Ellie sangat menyukai kucingnya tersebut. Jude akhirnya membawa George dan Louis melewati tumpukan ranting dan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Long way to bury a cat. Saat tiba di kuburan misterius, Jude menyuruhnya menguburkan kucing putrinya. Louis yang penasaran bertanya tujuan Jude membawanya sejauh itu. Jude mengatakan dia hanya membawanya untuk menguburkan George. What exactly are we doing here tonight, Judd? We're burying your daughter's cat. Keesokan harinya, Louis dan Rahel memberitahu Ellie tentang kucingnya. Mereka menjelaskan kalau George kabur. Namun Ellie mengatakan kalau sejak semalam George mendatanginya dan sekarang dia bersembunyi di lemari. Louis membuka lemari tersebut dan benar saja dia melihat George di sana. Louis pun mendatangi Jude untuk meminta penjelasan mengenai kejadian tersebut. Tapi Jude mengatakan kalau tidak seorang pun bisa menjelaskannya. Dia hanya memberitahu Louis kalau di dunia ini banyak tempat yang jauh lebih tua dari mereka. Tempat di mana otak rasional seperti Louis pun tidak akan memahaminya. You're going to have to do better than that. That are older than either of us. Scene lain diperlihatkan Ellie yang menyisir George, tapi dia mendapat cakaran dari kucingnya. Karena takut George masuk di kamarnya saat dia tertidur, Ellie meminta Louis menutup rapat pintu kamarnya. Close the door all the way. I don't want church coming in anymore. Beralih pada Louis yang melihat gambar Ellie dan menemukan salah satu gambar yang aneh, seperti seseorang dengan luka di kepalanya. Ellie mengatakan kalau Gage yang menggambarnya. Louis ke kamar putranya dan melihat Gage menangis dan George berada di tempat tidur bersamanya. Louis kembali mendatangi Jude. Di sini dia mulai menceritakan tentang warga lokal yang kabur. Mereka tahu kekuatan tempat tersebut dan percaya kalau hutan milik makhluk lain. Sebelum kabur, mereka menggambar peringatan di pohon. Jude juga menceritakan awal mula dia tahu kuburan misterius itu dari seorang teman yang membawanya ke sana untuk menguburkan anjingnya. You make up the sweetest smelling reasons to go back. Louis pulang ke rumah dan membawa kucing Ellie bersamanya. Dia membawanya jauh dari rumah dan meninggalkannya. Scene berikutnya diperlihatkan Ellie yang merayakan ulang tahunnya. Namun dia sedih karena berpikir kalau George kabur karenanya. Louis menenangkan putrinya. Dia memberinya boneka dan menyuruhnya merayakan ulang tahunnya. I love him, Daddy. Saat bermain, Ellie melihat George. Dia menghampirinya. Gage yang melihatnya berlari ke jalan dan sebuah truk hampir menabraknya. Louis berhasil menyelamatkan Gage, tapi belakang truk menabrak Ellie dan menewaskannya. Setelah kepergian Ellie, Rahel pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Sedangkan Louis ke rumah Jude mengajaknya minum bersama. Tapi Louis menaruh obat tidur di minuman Jude. Jude mengatakan kalau dia tahu apa yang ada di pikiran Louis. Namun dia menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Jude menyesal memperlihatkan tempat tersebut pada Louis. Dia memperingatkannya kalau meskipun Ellie kembali, dia tidak akan seperti dulu. Close my eyes for a minute. Louis pun pergi ke kuburan putrinya dan menggalinya. Dia membawa Ellie bersamanya ke dalam hutan. Victor berusaha menghentikannya namun gagal. Louis bertekad untuk menghidupkan putrinya kembali. Victor juga mendatangi Gage dan menyuruhnya pulang. Saat tiba di kuburan misterius, Louis menggali menggunakan batu dan memakamkan putrinya lalu kembali ke rumah. Tak lama setelahnya, Louis melihat jejak kaki ke ruang bawah tanah dan mengikutinya. Dia melihat Ellie dan memeluknya. Daddy. Sebelum tidur, Ellie berbicara dengan Louis. Dia menjelaskan kejadian di hari ulang tahunnya. Ellie juga mengatakan kalau dirinya telah mati. Namun Louis membantah hal tersebut. Ellie meminta ayahnya tidur bersamanya. Di sini terlihat kalau Louis nampak sedikit ketakutan. Love you, Daddy. Keesokan harinya, Louis melihat Ellie menggunakan pakaian yang dia gunakan saat dimakamkan. Ellie menari sambil melemparkan barang-barang. Louis menghentikan putrinya dan bertanya kenapa dia menggunakan baju tersebut. Namun Ellie tidak menjawab pertanyaan Louis. Dia hanya mengatakan apa yang akan Louis katakan pada Rahel. Scene beralih pada Rahel yang menuju jalan pulang, namun terjebak macet. Dia menghubungi Louis, tapi suaminya tidak mengangkat teleponnya. Rahel akhirnya menghubungi Jude. Dia meminta tolong pada Jude untuk memeriksa keadaan Louis. Dia khawatir karena suaminya tidak menjawab teleponnya sejak pagi. Jude akhirnya pergi menemui Louis. Louis?
Dia melihat tangan kotor Louis. Jude memperingatnya kalau belum terlambat untuk mengakhirinya. Namun Louis mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Sekarang dia hanya menunggu telepon dari Rachel. I'm gonna go. Saat ingin pulang, Jude melihat Ellie di jendela atap. Di rumah, Jude bergegas mengunci pintunya dan naik ke atas karena mendengar sesuatu. Yang ada hanya Church di sana. Saat turun, Ellie menyakitinya. Dia berubah menjadi wajah normal dan mengatakan kalau semuanya terjadi karena Jude memperkenalkan tempat itu pada Louis. Ellie lalu menghabisi Jude. Dia mengatakan akan mengajak Jude menderita bersamanya. Next diperlihatkan Rachel dan Gage yang kembali ke rumah. Rachel mengatakan kalau Gage terus saja menyebutkan nama orang yang telah meninggal. Dia juga menjelaskan kalau yang dia butuhkan sekarang hanya Louis dan Gage. Namun Rachel melihat sepatu suaminya penuh dengan tanah. Tangannya juga terluka. Dia menanyakan apa yang terjadi. Louis mengatakan kalau dia hanya perlu waktu bersama putrinya. Itulah sebabnya dia menghidupkannya kembali. I wasn't ready to say goodbye to her. Ellie datang dan memeluk ibunya. Rachel yang takut melepaskannya dan membawa Gage naik ke kamar. Rachel! Ellie mengatakan kalau ibunya tidak ingin dia di sini. Louis menjelaskan kalau Rachel butuh waktu. Namun Ellie menjawab kalau dia juga tidak membutuhkan ibunya. I don't want her here either. Louis menenangkan Rachel. Dia mengatakan kalau ini kesempatan kedua untuk keluarga mereka. Tapi Rachel menjawab kalau perbuatan suaminya itu salah. Tak lama setelahnya mereka mendengar suara di depan pintu. Louis mencari Ellie dan melihat pintu terbuka. Dia mengira kalau Ellie pergi ke rumah Jude. Dia pun bergegas ke sana. Yang ternyata Ellie berada di rumah dan berniat menyakiti ibunya. Rachel yang ketakutan melihat dirinya di kamar saudaranya dengan kondisi yang sama yang dialami oleh Zelda. Yang ternyata dia hanya bermimpi. Setelah terbangun, dia dikagetkan oleh Ellie yang membawa pisau dan ingin menyakitinya. Scene lain diperlihatkan Louis yang masuk ke rumah Jude dan melihatnya telah meninggal. Kembali pada Rachel yang terluka, namun dia berusaha menyelamatkan putranya. Dia memecahkan jendela dan memanggil Louis untuk menyelamatkan Gage. Tak lama setelahnya, Ellie menusuknya dari belakang. Sedangkan Louis membawa putranya ke mobil. Setelah itu dia mencari istrinya dan menemukannya dalam kondisi yang terluka parah. Rachel mengatakan untuk tidak menguburnya di tempat itu. Namun Ellie memukul Louis dari belakang dan menyeret Rachel bersamanya ke dalam hutan. Setelah sadar istrinya sudah tidak ada di sana, Louis mencari Rachel, yang ada hanya Ellie kembali menyerangnya. Ellie mengatakan kalau ini salah Louis yang membawa mereka ke tempat tersebut. Louis yang tahu kalau ini salah ingin mengakhirinya dengan menghabisi Ellie. Namun Rachel menusuknya dari belakang dan membawanya ke kuburan misterius. Film berakhir dengan diperlihatkan Louis, Rachel, dan Ellie menuju mobil. Gage melihat mereka mendekat dan suara pintu mobil terbuka pun terdengar. Yap, itu tadi alur cerita dari film Pet Sematary. Buat kalian yang suka genre horor misteri, wajib nonton ini. Oke deh kak, mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.